Mulai ya. Waktunya terbatas nggak nih? 1 jam Pak, 45 menit ceramah, 15 menit tanya jawab. Zoom-nya unlimited kok Pak, tenang aja. Alhamdulillah. Limited ya Zoom-nya Ustaz. Nanti ada tanya jawabnya Ustaz ya. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi ja'ala siyam wa anzalal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Ustadz Muhendri yang sama-sama kita muliakan, alhamdulillah bisa berjumpa dengan kita. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita bisa bertemu ya walaupun lewat udara ini, dan kita bisa berkenalan sekaligus berkenalan dengan Ustadz Muhendri yang baru pertama kali dengan kita bertemu. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan hidayah taufiknya kepada kita semua. Amin. Salam serta selawat senantiasa kita sampaikan kepada kedua hasanah kita, contoh dan tauladan bagi kita semua, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai pengikut yang setia hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita masih semangat ya, walaupun kebanyakan di rumah dan kita masih sehat. Yang terpenting masih sehat ya Ustaz. Alhamdulillah. Kita bisa mengadakan kajian-kajian yang sifatnya bisa menambah wawasan keilmuan kita, dan mudah-mudahan dengan adanya COVID-19 ini kita lebih bisa mempelajari lagi banyak ya di bulan suci Ramadan ini, ilmu-ilmu yang kita butuhkan, buku-buku yang pernah kita baca, mudah-mudahan banyak yang dibaca oleh kita di bulan suci Ramadan ini, di masa musibah ini. Tapi tidak berpanjang kalam, marilah kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk seterusnya kami serahkan kepada Ustadz Muhendri untuk menyampaikan kajian pada kesempatan siang hari ini. Tafadhol. Dan sebelumnya kita mari buka dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa ni'matil islam wa ni'matis sihhah wa ni'matil ibadah fi syahri Ramadan al-mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para alumni dan juga para hamba-hamba Allah yang insya Allah akan terus bersama-sama dengan kemuliaan bulan Ramadan Al-Mubarak. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segenap nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat Ramadan, dan nikmat yang lain yang mungkin kita sadari atau luput dari kesadaran kita. Tetapi semuanya adalah kenikmatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak pernah putus diberikan kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi
wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Seterusnya juga kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mencontoh sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus hal-hal yang terkait dalam ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini insyaallah biidznillah taala. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah hari ini kita memasuki hari yang keempat ya Bapak Ibu sekalian ya di bulan suci Ramadan ini. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap bersemangat untuk terus bersama nilai-nilai kemuliaan, kelipat gandaan kebaikan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Alhamdulillahirabbil alamin, meskipun keadaan Ramadan kali ini bukan sekedar cukup berbeda kalau menurut saya, tetapi memang sangat berbeda. Dan bagi saya, Ramadan kali ini adalah Ramadan pertama yang berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya dalam hidup saya. Wallahu a'lam Bapak Ibu seperti apa ya. Tapi kalau saya merasakan ini Ramadan paling berbeda. Belum pernah ada kondisi Ramadan seperti ini dalam kehidupan saya. Tetapi apapun yang terjadi, saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena ketentuan Allah, ketetapan Allah kepada kita hambanya, wabil khusus orang-orang yang beriman kepadanya, tidak pernah diniatkan, dimaksudkan untuk keburukan hambanya tersebut. Semuanya pasti untuk khairat, manafi', untuk kebaikan-kebaikan, manfaat sebesar-besarnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang beriman kepadanya Subhanahu wa taala. Jadi fenomena wabah pandemi COVID-19 ini yang berakibat Ramadan kita kali ini sekali lagi bukan sekedar cukup ya, tetapi sangat-sangat berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Tapi ketahuilah ini adalah yang terbaik bagi kita. Ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala ini insya Allah adalah yang terbaik bagi kita. Dan kita patut untuk menganggapnya sebagai keadaan Ramadan yang terbaik. Supaya nanti hasilnya juga akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi yang sahih, ana inda dhanni 'abdi bi. Saya akan memberikan, akan menentukan sesuai dengan apa yang dipersangkakan hamba saya kepada saya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah kita akan berprasangka baik terus kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keputusan Allah, takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Termasuk keadaan wabah pandemik seperti sekarang ini. Inilah juga yang menyebabkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam mengutarakan kekagumannya kepada kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan kekagumannya kepada kita karena sikap kita yang seperti ini. Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh mengagumkan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena seluruh urusannya, apa saja yang dialaminya, apa saja yang menimpanya, selalu disikapi baik olehnya. Apa saja? In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika yang menimpanya, jika yang dihadapinya, dialaminya adalah sesuatu yang sifatnya kebaikan, kemudahan, kesenangan, kenikmatan, sikapnya adalah syakara, bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa kana khairan lahu, dan syukurnya itu tetap baik bagi dia. Wa in asabathu dharra sabara, fakana khairan lahu. Begitu juga sebaliknya kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika yang menimpanya, dialaminya adalah sesuatu yang tidak enak, tidak menyenangkan, dianggap menyulitkan, dianggap menyedihkan, memberatkan, sikap dia sabara, bersabar karena Allah Subhanahu wa taala, wa kana khairan lahu, dan sabarnya ini tetap baik bagi dia. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah sikap yang hendaknya terus kita jaga dan kita bawa dalam menghadapi setiap ketetapan ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita dalam kehidupan kita.
ya, dan kehidupan kita ini tidak lama-lama. Sebentar kehidupan kita ini, apalagi dibandingkan dengan kehidupan kita sesungguhnya nanti negeri akhirat, maka satu hari negeri akhirat itu nilainya kata Allah Subhanahu wa taala malah ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. 1000 tahun. Satu hari di akhirat sama dengan kehidupan kita di dunia ini 1000 tahun. Artinya memang kehidupan kita ini sangat-sangat singkat, sangat-sangat sebentar. Jadi kalau ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kehidupan kita ini selalu dianggap negatif, selalu dianggap buruk, selalu dianggap susah, dianggap sempit, dan seterusnya, maka kita sendiri yang akan merasakan kesulitan, kesempitan, kesusahan itu. Karena memang kita yang membuat-buatnya. Tetapi marilah kita tetap berpositive thinking, berhusnudzan istilahnya, berbaik sangka kepada ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, insya Allah, Allah pun akan memberikan yang terbaik. Nah, bagaimana kita menyikapi ini dalam ibadah Ramadan yang memang sangat-sangat berbeda? Kita tentunya tidak ingin kehilangan kemuliaan Ramadan. Karena Ramadan diturunkan Allah Tabaraka wa Ta'ala justru untuk membuat kita mulia. Justru untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan malah merendahkan kita. Sehingga sikap kita yang benar, sikap kita yang tepat akan mengarahkan kita kepada hasil ini insya Allah biidnillahi ta'ala. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian kita menyikapi dengan sikap yang benar lalu beribadah semaksimal mungkin di masa-masa dalam tanda kutip sulit seperti wabah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang pertama dan utama yang paling penting adalah apa yang ada dalam benak pikiran kita tentang kehidupan kita di bulan Ramadan yang sangat-sangat berbeda ini. Apa itu? Yang tadi sudah kita jelaskan. Kita tetap berbaik sangka kepada Allah bahwa ini akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Baik kebaikan yang sifatnya duniawi, terlebih nanti kebaikan yang sifatnya ukhrawi. Kalau mungkin kita sampai hari keempat bulan suci Ramadan atau hampir 2 bulan, sebulan setengah, ya, sebulan setengah lebih, kurang lebih, kita at home, work at home, ya, study from home, dan seterusnya, ya, maka yang harus ada dalam benak kita adalah ini semua adalah kebaikan yang diinginkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan memang itu sebuah kebaikan, Bapak Ibu sekalian. Ya, cobalah kita bayangkan bagaimana betapa dekatnya kita sekarang dengan keluarga kita. Kapan kita bisa sholat berjamaah dengan saudara kita seperti sekarang ini, ya? Anggota keluarga kita di rumah kita, 5 waktu sholat. Bahkan tarawih pun berjamaah di rumah. Ya, Bapak sebagai pimpinan keluarga, kepala keluarga, ya, seperti sedikit dipaksa untuk hafal Quran, ya, supaya bisa jadi imam. Ya, imam untuk membaca sholat-sholat berjamaah, sholat tarawih, dan seterusnya. Ya, bukankah ini sebuah kebaikan bagi kita? Bawa bapak atau kaum laki-laki yang biasa di rumah, datang, tinggal tidur, tinggal makan, tinggal ganti pakaian. Sekarang kan nggak begitu lagi. Sekarang bantu-bantu cuci piring, bantu-bantu bersihin cuci pakaian, ya, bantu-bantu rapi-rapi pakaian, bantu-bantu ini, bantu-bantu itu. Bukan ini sebuah kebaikan? Ya, berbeda tetapi baik. Nah, ini persepsi semacam ini harus kita mulai biasakan di masa yang sulit ini. Sehingga nanti ibadah-ibadah yang lain yang biasanya kita kerjakan di luar situasi wabah pandemik seperti ini, tetap bisa kita laksanakan, tetap bisa kita raih kemuliaan dan kelipat gandaan pahalanya di masa wabah pandemik seperti sekarang ini. Ya. Ini yang pertama, persepsi kita harus tetap kita arahkan ke persepsi husnudzan, positive thinking kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana kita memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan di masa wabah seperti ini. Sekarang sudah jelas fatwa para ulama, himbauan dari pemerintah kita untuk stay at home. 1. Yang kedua, hindari keramaian. Yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, biasakan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Rajin cuci tangan. Rajin mandi. Ya, pola hidup bersih dan sehat. Ya. Nah, hal ini
bisa kita sinkronkan, bisa kita gabungkan kebaikan-kebaikan ini dengan ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan di bulan suci Ramadan di luar masa wabah pandemik ini. Apa contohnya? 1, sholat berjamaah. Bapak-bapak, laki-laki biasa sholat berjamaah di masjid. Bahkan bulan Ramadan, ibu-ibu juga sholat berjamaah di masjid. Lalu bagaimana sekarang? Kita dilarang katanya ke masjid. Nah, ini juga perlu diluruskan Bapak Ibu ya. Sebenarnya tidak ada larangan sama sekali untuk ke masjid. Jangan disalahartikan. Fatwa para ulama, Majelis Ulama Indonesia, himbauan pemerintah kita untuk tidak sholat dan tidak mengadakan kegiatan agama apapun di masjid, sama sekali tidak dimaksudkan untuk memisahkan kaum muslimin dari masjid. Sama sekali tidak. Karena dalam masa normal, masa wabah pandemik sekalipun, masjid bagi kita, musola bagi seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah, adalah seperti air bagi ikan. Jadi tidak ada dipisahkan sama sekali dan kita tidak boleh terpisah dengan masjid. Tetapi sholat berjamaah kita, tarawih kita, tadarusan bersama kita, apalagi kegiatan-kegiatan agama kita, pengajian, ceramah Ramadan, itu sementara wabah pandemi COVID-19 jangan dilakukan di masjid dulu. Begitu logikanya. Jadi bukan dipisahkan dari masjid, bukan dilarang, tetapi dipindahkan saja sementara. Kenapa? Karena di masjid, memang masjid itu suci, betul. Semua orang paham, masjid itu suci, betul. Tetapi wabah COVID-19 ini mudah menular, mudah menyebar. Dengan cara apa? Dengan cara rame-rame, dengan cara tidak jaga jarak. Ini yang sudah terbukti secara ilmiah. Dan umat Islam, orang beriman adalah orang yang paling menghargai keilmuan. Ilmu pengetahuan dalam Islam sangat dijunjung tinggi. Sehingga umat Islam pun menghargai hasil ilmu pengetahuan. Dan menurut ilmu pengetahuan yang confirm, bukan duga-duga ini. Ya, sudah terbukti, sudah terkonfirmasi, ya, datanya sudah jelas bahwa COVID-19 ini cepat menular dengan cara keramaian, dengan cara tidak jaga jarak, ya, dengan cara tidak melakukan pola hidup bersih dan sehat. Nah, untuk itulah bukan kita sekali lagi mengatakan bahwa masjid itu tempat yang tidak suci lah, bukan sama sekali. Tetapi di masjid sulit orang untuk menjaga jarak. Itu saja masalahnya. Sulit orang untuk tidak menghindar dari keramaian. Sebab kita tidak tahu. Semua ingin sehat pasti. Semua tidak ingin sakit, tidak ingin tertular. Sudah benar itu. Tetapi kita tidak tahu. Karena kita belum tes. Kita belum dites. La samahallah, na'udzubillah. Ya, kita berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tertular dari penyakit ini. Kita nggak tahu. Mungkin ya kita tidak merasakan. Tetapi ternyata kita OTG. Na'udzubillah sekali lagi. Na'udzubillah. Orang yang terkena virus ini tapi tanpa gejala. Bisa aja kita nggak tahu. Ya, oleh karena itu mungkin kita nggak ada masalah, kita sehat-sehat saja, tapi kita bisa menularkan ini kepada saudara kita, kepada orang lain yang kita cintai karena sama-sama orang beriman di masjid, di musola, dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang keramaian, tidak jaga jarak dan seterusnya. Itu yang dihindari dan ini sesuai dengan kaidah hukum Islam. Nah, jadi itu dulu yang perlu kita jelaskan bahwa sama sekali fatwa ulama dan himbauan pemerintah melarang orang ke masjid sama sekali bukan begitu. Ya, tetapi logikanya seperti tadi. Ya. Dan ini terjadi di zaman Nabi SAW. Ketika hujan deras, Nabi SAW perintahkan waktu masuk waktu sholat, Rasul perintahkan untuk azan. Tetapi azannya diganti. Harusnya ya 'alas shalah diganti menjadi shollu fi buyutikum. Ini terjadi di zaman Nabi SAW. Sholatlah kalian di rumah kalian. Apakah artinya Nabi SAW menganggap masjid tempat yang kotor, tempat yang tidak suci? Sama sekali tidak, Bapak Ibu sekalian. Tetapi karena ada uzur namanya. Uzur syar'i dalam hal ini hujan. Apalagi ini uzurnya syar'i banget, kata orang Jakarta. Apa itu? Penyebaran COVID-19 yang harus diputus
rantai penyebarannya. Nah, jadi bagaimana? Yang kedua, ya, yang pertama tadi berhusnudzon, ya, cara kita memaksimalkan ibadah di masa wabah ini. Yang pertama adalah husnudzon. Yang kedua adalah kita kerjakan sholat berjamaah yang biasa kita kerjakan di masjid, kita kerjakan di rumah. Lalu kita niatkan kita sholat di masjid-masjid kita. Bisa begitu Pak Ustadz? Ya bisa. Dan memang seharusnya seperti itu. Kenapa? Karena kata baginda Nabi SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan, amal ibadah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan diberikan ganjaran kebaikan, ganjaran keburukan atau ganjaran apa saja dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah berdasarkan apa yang dia niatkan, manawa yang dia niatkan. Ya. Kita niatkan salat berjamaahnya di mana? Di masjid, ya. Kita nggak ke masjid bukan kita malas. Kita nggak ke masjid bukan kita menolak, bukan kita benci, la hasya wa kalla, sama sekali, naudzubillah, bukan begitu. Tapi karena ada wabah ini sehingga kita niatkan. Terus bagaimana Pak Ustadz? Kan di rumah, bukan di masjid. Apa dapat pahalanya? Saya jawab, dapat insya Allah. Sholat berjamaah di rumah dengan diniatkan sholat di masjid. Kok bisa begitu? Iya bisa begitu. Karena baginda Nabi SAW yang mengatakan hal itu. Saya akan bacakan sebuah hadis, ya. Silakan kalau sempat dicatat, Bapak Ibu catat. Kalau tidak ya didengarkan saja. Ini kan di recording ya, nah, direkam ini. Insya Allah nanti bisa dicatat dari rekaman. Hadisnya termuat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, Bapak Ibu sudah paham ini ya. Sudah familiar ya, kitab hadis namanya kitab Riyadhus Shalihin, ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dalam bab ihdharun niyah namanya. Bab menghadirkan niat yang benar dalam setiap amal dan setiap amal ibadah kita. Ada kutipan dari beliau, dari Nabi SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya bacakan, hadisnya riwayat Imam Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu arda. Apa katanya? Sahabat Jabir pernah menceritakan keadaan beliau yang sedang berada dalam perang di jalan Allah Subhanahu wa taala membersamai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin." Satu hari kami pernah membersamai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini coba lihat ya. Inna bil madinati larijalan. Sesungguhnya di kota Madinah sekarang ada beberapa orang laki-laki. Ini perangnya di mana? Bukan di kota Madinah. Keluar kota Madinah. Dan Nabi bercerita pada saat perang di luar kota Madinah itu bahwa di Madinah, tempat kita yang sekarang kita sementara tinggalkan itu, lari jalan. Ada orang laki-laki. Beberapa orang laki-laki. Masirtum masiran. Yang tidaklah kalian melalui satu perjalanan dalam perang ini. Wala qata'tum wadiyan. Tidaklah kalian mengarungi lembah-lembah yang terjal. Lembah-lembah yang tandus, yang tidak enak itu. Illa kanu ma'akum. Kecuali mereka yang tertinggal fisiknya di Madinah tersebut, selalu membersamai kalian. Habasahumul marad. Mereka tertahan di Madinah karena ada sakit. Karena uzur mereka sedang sakit. Lihat Bapak Ibu sekalian, kata Nabi SAW, illa kanu ma'akum. Kecuali mereka semua tetap membersamai kalian. Membersamai dalam hal apa? Dijelaskan dalam hadis yang lain. Juga masih dalam kitab Riyadhus Shalihin, kelanjutan dari hadis itu. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda, katanya raja'na min ghazwati Tabuk. Sekarang Anas, ya. Tadi Jabir bin Abdullah
yang meriwayatkan, sekarang Anas bin Malik yang meriwayatkan ternyata perangnya adalah perang Tabuk. Ya, Jabir tadi tidak menyebutkan perang apa, salah satu perang saja. Sekarang Anas bin Malik, sahabat yang lain yang juga ikut dalam perang itu menyebutkan fi ghazwati Tabuk, dalam perang Tabuk. Bapak Ibu sekalian, perang Tabuk itu disebut perang Tabuk karena terjadi di Tabuk namanya. Tabuk itu jaraknya sangat jauh dari kota Madinah. Bapak Ibu yang pernah umroh atau pernah haji, tahu kan betapa jauhnya jarak antara Mekah dan Madinah? Ya, kira-kira 500 km, 500 kilo kira-kira. Dari Madinah ke Tabuk itu 2 kali Mekah Madinah. Ya, betapa jauhnya. Dan perang Tabuk itu terjadi di musim panas. Bapak Ibu sekalian pernah panas-panasan di Madinah, musim panas maksudnya? Allah panasnya. Ya, musim panas itu mulai dari bulan Mei sampai bulan Agustus lah kurang lebih. Itu kalau puncaknya la haula wala quwata illa billah. Madinah itu panas luar biasa. Tabuk dan perjalanan dari Madinah ke Tabuk itu panasnya lebih-lebih dari itu. Dalam keadaan seperti itu, Nabi SAW mengajak para sahabat yang jumlahnya puluhan ribu untuk berangkat ke Tabuk dengan jarak yang sangat jauh, 2 kali 500 km kurang lebih, ya, Madinah Tabuk, dan musim panas yang sangat panas sekali. Bisa dibayangkan kesulitan. Nah, dalam keadaan seperti itu cerita sahabat Anas. Dulu kami pernah pulang dari perang Tabuk. Ya, kalau kita mau tambahkan perang Tabuk yang sulit dan panas-panasan itu, kira-kira begitu ya. Ma'an Nabi SAW, membersamai Nabi SAW. Faqal. Lalu Nabi SAW bersabda, Inna aqwaman. Sesungguhnya ada beberapa kaum. Nah, ini bahasanya agak lain. Kalau tadi, rijal. Ada beberapa orang laki-laki. Sekarang Anas menyebutnya, Inna aqwaman. Nabi menyebutnya dengan kalimat kaum. Khalfana. Di belakang kita. Bil Madinah. Ini dalam perjalanan pulang. Belum sampai Madinah ya. Dari Tabuk. Ya, dalam perjalanan pulang menuju Madinah belum sampai. Ada di Madinah. Ma salakana Sya'ban. Tidaklah kita melewati Sya'ban. Ya, Sya'ban itu lembah yang cukup dalam, lembah yang cukup curam. Tidaklah kita melewati lembah-lembah. Jadi dari Madinah ke Tabuk maupun baliknya dari Tabuk ke Madinah itu melewati lembah-lembah yang sangat curam, yang sangat berbahaya. Walawadian, lembah-lembah juga yang sangat ya, lembah ya yang sangat jalanan-jalanan yang sangat sulit ya sekali karena sangat terjal, sangat curam dan seterusnya. Illa wahum ma'ana, kecuali mereka tadi yang tertinggal di Madinah tadi, hum ma'ana fihi, mereka selalu bersama-sama dengan kita pada saat kesulitan kita melewati lembah, melewati tempat-tempat yang sulit dan terjal tadi. Mereka tetap membersamai kita meskipun fisik mereka tetap ada di kota Madinah. Habasahumul uzru. Mereka melakukan itu, fisiknya tidak hadir bersama kita di sini, bukan karena mereka tidak mau, bukan karena mereka melawan Nabi SAW, tetapi karena mereka terhalang oleh uzur, yaitu apa? Sakit. Ya, jadi di sini Nabi SAW mengatakan kepada kita, mereka semua tetap membersamai keutamaan jihad di jalan Allah, keutamaan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala meskipun fisik mereka tidak hadir dalam perang Tabuk tersebut. Nah, kita Bapak Ibu sekalian, salat berjamaah di rumah menghadirkan niat kita salat di masjid-masjid kita yang sekarang memang sementara kita tinggalkan dulu sementara karena ada wabah COVID-19 ini, insya Allah pahala di masjid tetap kita dapatkan insya Allah. Ya, karena Nabi SAW mengatakan illa wahum ma'ana. Kita meskipun ya di rumah tetap mendapatkan pahala sholat di masjid. Apalagi kita memang selama ini terbiasa ke masjid. Sholat tarawih nggak pernah tinggal di masjid berjamaah. Sekarang kita lakukan di rumah. Insya Allah pahala di masjidnya tetap dapat Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan bersedih. Nah ini ya. Jadi tingkatkan. Ya kalau di rumah, ya jangan mentang-mentang di rumah. Ya sholatnya main semaunya aja, jangan nanti nggak kebagian pahala di masjidnya nanti. Ya, biasanya di masjid berapa rakaat? 23. Ya 23. Begitu untuk mendapatkan pahala tetap di masjid. Yang biasa 8 rakaat. 8 rakaat nggak menjadi masalah. Begitu. Nah, ini yang kedua, sholat berjamaah sedapat-dapatnya diajak deh semua. Ya. Ya, berjamaah satu keluarga semua, istri, suami, anak diajak sholat berjamaah. Ya, supaya kita mendapatkan pahala sholat di masjid. Yang kedua apa? Selain sholat fardu,
Juga jangan dilupakan sholat-sholat sunnah. Nah ini, iya kan? Sholat sunnah di rumah. Karena memang sholat sunnah itu afdolnya dilakukan di rumah. Di masjid boleh, tapi afdolnya kata Nabi SAW, sholat sunnah itu dikerjakan di rumah. Nah, cocok dengan masa COVID-19 ini. Jadi banyak sholat sunnah Bapak Ibu sekalian. Sholat rawatib. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Qobliyah, sholat sebelum sholat fardu, maupun sholat ba'diyah. Sholat sesudah sholat fardu. Ada berapa Bapak Ibu sekalian? Ada 12 rakaat. Ya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. 4 rakaat sebelum sholat zuhur. 2 rakaat sesudah sholat zuhur. 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Dan 2 rakaat sesudah sholat isya. 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Sedapat mungkin jangan ditinggalkan. Emang dosa Pak Ustadz? Ya enggak dosa. Namanya sunnah. Tapi kan kita ingin memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan di masa wabah pandemi. Jadi sedapat mungkin dikerjakan. Ini satu, sholat sunnah apa? Rawatib. Yang kedua, sholat duha. Ya, sholat sunnah duha. Kapan waktu duhanya? Waktu duha itu 15 menit setelah syuruk. Nah, syuruk kan udah ada waktunya tuh, syuruk saat pertama kali matahari terbit. Ya, hari ini tadi saya lihat syuruk jam 5.50. Berarti kita sudah bisa sholat sunnah duha dimulai dari jam 6:05. 15 menit setelah 5.50. Gitu. Ya, sholat sunnah. Berakhirnya kapan? Berakhirnya 15 menit kurang lebih sebelum masuk waktu zuhur. Sekarang waktu zuhur tadi saya lihat 11.53. Berarti sholat sunnah duha bisa dikerjakan waktunya dari 6:05 sampai 11.53 kurang 15. Nah, kira-kira itulah ya, jam segitu ya kira-kira ya. Itulah waktu akhir sholat sunnah duha. Berapa rakaat? Minimal 2 rakaat. 4 rakaat boleh? Boleh. 6 boleh. 8 boleh. 10 boleh. Nah, jangan sampai kita meninggalkan. Emang dosa? Sekali lagi bukan dosa. Sunnah. Ditinggalkan tidak berdosa. Tapi rugi. Karena kita bisa mengerjakannya. Ya. Terus apa lagi? Karena tadi sudah berbicara tentang duha, ada satu lagi nih. Yang mirip-mirip duha, bahkan sebagian ulama mengatakan yaitu sholat duha. Ya, tertis ulama yang lain mengatakan itu bukan sholat duha. Lebih utama dari sholat duha, meskipun dilakukan di awal waktu duha. Sholat apa namanya Bapak Ibu sekalian? Sholat sunnah isyraq atau sholat sunnah syuruk. Ya, yang dilakukan pada saat 15 menit kurang lebih setelah 5.50 alias setelah waktu syuruk. Ya, bagaimana caranya? Biasanya dilakukan di masjid. Ya, orang yang sudah hadisnya begitu Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi SAW, "Man shallal fajra jama'atan, thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syams, fa shalla fihi rak'ataini, kanat lahu ka ajri umratin wa hajjatin tamatin." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, siapa orang yang sholat berjamaah di masjid, kemudian setelah sholat subuh ya, sholat fajar, man shallal fajra jama'atan, yang sholat subuh berjamaah di masjid. Setelah selesai sholat subuh, dia nggak langsung ngacir, nggak langsung pulang, tetapi dia duduk sejenak. Untuk apa? Bukan ngantuk tidur, tetapi yadhkurullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir apa? Zikir setelah sholat, zikir pagi yang dicontohkan Nabi SAW, baca Al-Quran, ikut pengajian, macam-macam bentuk zikirnya. Hatta tatlu asyams, sampai syuruk. Ya, 5.50 jam sekarang ini. Ya, hari ini, besok juga 5.50 kalau saya nggak salah itu. Fasalla fihi rak'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Ya, kata para ulama, jangan langsung syuruk langsung sholat karena ada waktu yang dilarang sholat. 3 waktu yang sholat diantaranya pada saat matahari muncul, pada saat syuruk itu. Jadi tunggu 10-15 menit. Ya, waktu amannya 15 menit lah. Jam 6.05. Begitu jam 6.05, shalla fihi rak'atain. Sholat sunnah 2 rakaat. Namanya kata para ulama, sholat sunnah isyraq atau sholat sunnah syuruk. Maka yang melakukan itu Bapak Ibu sekalian, kata Nabi SAW, kanat lahu ka ajri umratin. Dia dapat pahala
umroh, wa hajjatin, pahala haji, tamatin, tamatin, tamatin. Sempurna, sempurna, sempurna. 3 kali Nabi SAW mengatakan lafaz sempurna. Ya, subhanallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu di sini mungkin sudah ada yang mengerjakan ibadah haji ya. Ya, maka saya berdoa semoga hajinya mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang belum, mudah-mudahan saya berdoa mudah-mudahan Covid cepat selesai dan kita bisa melaksanakan ibadah haji. Amin. Ya rabbal alamin. Ya, terutama yang belum ya melaksanakan ibadah haji. Yang belum melaksanakan ibadah haji bisa dapat pahala haji sempurna, sempurna, sempurna setiap hari. Tapi kan Pak Ustadz itu hadisnya di masjid. Betul. Betul di masjid. Tapi sekarang seperti tadi. Di masjid lagi COVID-19. Bukan hanya di masjid, di tempat-tempat keramaian yang lain juga sama seperti itu. Kita ganti di rumah. Insya Allah. Kita niatkan sholat syuruk. Seolah-olah kita sholat syuruk di masjid. Kita dapat pahala haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna. Subhanallah. Nah ini Bapak Ibu ya. Sholat sunnah, isyraq. Sholat sunnah duha. Apalagi sholat sunnah taraweh. Kita kerjakan sholat sunnah taraweh berjamaah. Tadi yang biasa 23 silakan 23, yang biasa 11 silakan 11. Ya, lakukan sebagaimana biasanya. Insya Allah kita mendapatkan kelipat gandaan sebagaimana sebelum COVID ini. Sebagaimana kita sholat di masjid, di musola dan seterusnya. Ya, sholat apa lagi? Silakan sholat sunnah yang lainnya. Ya. Kita kerjakan sesuai dengan waktu dan ketersediaan kita yang bisa didapat. Begitu. Baik. Ini yang kedua, sholat. Yang pertama tadi apa? Kita ulang supaya tidak lupa. Husnudzan. Berbaik sangka bahwa ini baik insya Allah. Walaupun dia mengandung bahaya COVID ini, tapi di sebalik itu ada manfaatnya. Pertama. Yang kedua, sholat kita niatkan sebagaimana kita di masjid. Mulai dari sholat fardu sampai sholat sunnah. Yang ketiga apa Bapak Ibu sekalian untuk mengoptimalkan ibadah kita di rumah dalam masa wabah COVID ini? Jangan lupa, ini dia ya. Tilawatul Quran, membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu sekalian. Ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Enggak main-main. Ya, pertama diturunkan tujuannya untuk apa? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, Al-Qur'an diturunkan ditujukan sebagai hudan, petunjuk. Hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, wa bayyinat sebagai penjelas dari keraguan-keraguan, ketidakpastian hidup di dunia. Bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga untuk memisahkan dan membedakan antara yang benar dengan yang salah, antara yang batil dengan yang hak, antara yang tidak baik dengan yang baik dan seterusnya. Ini Al-Qur'an diturunkan dengan tujuan seperti itu. Yang kedua, Al-Qur'an yang ditujukan seperti tadi, yang mulia seperti tadi itu diturunkan di bulan ini, Bapak Ibu sekalian jangan lupa, di bulan Ramadan. Ayatnya jelas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Masya Allah. Itulah bulan Ramadan, di mana di bulan tersebut Allah turunkan apa? Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'anul Karim yang diturunkan di bulan Ramadan, dan tujuan diturunkannya untuk sebagai petunjuk, sebagai penjelas, sebagai pemisah antara hak dan batil, tidak pantas kalau kita cuekin tiap hari, Bapak Ibu sekalian. Sangat nggak pantas. Yang pantas dan benar itu ya kita baca. Kenapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan salah satu ciri kita beriman kepada Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia seperti ini, salah satu cirinya Bapak Ibu sekalian, silahkan kita buka, ya silahkan dicatat dan dibuka kalau pegang Al-Qur'an, surat Al-Baqarah, surat nomor 2 ayat 121. Ya. Surat Al-Baqarah, silakan dilihat. Surat 2, ya, ayat 121. Nah, ini Mushaf Madinah, itu halaman 19. Kalau Bapak Ibu buka Al-Quran Mushaf Madinah, itu halaman 19. Paling atas, ya. Baris nomor 3. Ayat 121. Kita baca kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Al-Quran ini.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahul adzim. Terjemahannya, alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, maksudnya Al-Qur'an. Telah kami berikan Al-Qur'an, siapa Bapak Ibu? Kita. Al-Qur'an diturunkan untuk kita. Orang-orang yang kami berikan Al-Qur'an, kami turunkan Al-Qur'an kepada mereka, kepada kita. Maksudnya kata Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Allah jelaskan, yatlunahu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Mereka selalu baca, yatlunahu, tala yatlu, yatluwani, yatluna dalam ilmu sharaf. Mereka selalu fi'il mudhari, selalu yatluna fi'il mudhari, selalu artinya membaca, mentilawah Al-Qur'an tersebut. Nah, jadi salah satu ciri keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah selalu rutin membaca Al-Qur'an di tiap hari, tiap waktu. Apalagi ini bulan Al-Qur'an. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an. Mari kita tingkatkan, bukan hanya rutin tapi ditingkatkan baca Al-Qur'annya. Ya, karena selanjutnya Allah katakan ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah, mereka yang mana? Mereka yang selalu membaca Al-Qur'an. Mereka selalu yang mengkhususkan waktunya rutin baca Al-Qur'an. Yu'minuna bih, beriman kepadanya. Jadi Allah tegas mengatakan salah satu ciri iman kita kepada Al-Qur'an, iman yang benar kita kepada Al-Qur'an adalah rutin baca Al-Qur'an. Wabil khusus bulan suci Ramadan. Nah ya. Nah jadi mari sama-sama yang ketiga kita rutinkan membaca Al-Qur'an. Rutinnya bagaimana Pak Ustadz? Ya namanya rutin Bapak Ibu. Bapak Ibu rutin kerja tiap hari. Ngantor. Ini di luar COVID ya. Ngantor. Jam berapa? Masuk jam 8. Ya kan nggak mungkin bangun jam 8 kalau kerja jam 8. Bangunnya lebih awal. Siap-siap, mandi, bersih-bersih, pakai seragam, siapin data, bawa laptop, segala macam. Namanya persiapan. Ya, begitu. Maka itu persiapan untuk rutinitas kerja setiap hari. Nah, rutinitas untuk membaca Al-Quran pun sama dipersiapkan. Ya. Gimana rutinnya? Terserah. Mau rutin habis sholat subuh, silakan rutinkan habis sholat subuh. Sholat subuh nanti macet jalanan. Ya boleh, nggak sholat subuh, nanti habis sholat zuhur. Istirahat sebelum makan siang, baca Al-Quran. Ini dalam rutinitas. Mau waktunya mepet, ya nanti makannya nggak kenyang, makannya nggak bisa nambah. Ya habis asar. Atau waktu kosong. Jadi kita ambil waktu khusus untuk merutinkan Al-Quran. Apalagi ini bulan suci Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Ya, bulan suci Ramadan, maka mari sama-sama kita ambil waktu. Jangan sampai kita termasuk orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bulan Ramadan itu bulan mulia. Bulan ampunan. Bulan dilipat gandakan kebaikan. Tetapi kata Rasulullah SAW, faman hurima faqad hurim. Masya Allah. Faman hurima khairaha, ada orang-orang yang dihalang-halangi untuk mendapatkan kebaikan Ramadan itu, Bapak Ibu sekalian. Faqad hurima, sungguh dia akan sulit untuk mendapatkan kebaikan itu. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Mau baca Quran aja sulit rasanya. Ada aja penghalangnya. Udah niat nih baca Quran habis subuh. Ada aja halangannya. Yang nyuci mobil lah. Yang inilah. Yang itulah. Na'udzubillah minal, ini namanya dipersulit. Nah, oleh karena itu mari sama-sama kita kondisikan supaya tidak tersulitkan ini. Ya, baca Al-Quran. Ini satu, rutin baca Al-Quran. Yang kedua, baca Al-Quran itu bukan hanya sekedar rutin, Bapak Ibu sekalian. Lihat kelanjutan ayatnya tadi. Ya, kembali kita kepada surat Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Haqqa tilawati. Apa arti haqqa tilawati?
bacaan yang hak, bacaan yang benar. Bacaan yang benar itu seperti apa sih Pak Ustadz? Bacaan yang benar itu sesuai dengan hukum tajwid. Nah, hukum tajwid itu bagaimana? Makharijul huruf yang benar. Kha, ha, tha, sa, sya, so, tha, o, ka. Makharijul huruf, belajar. Aduh, saya udah tua Pak Ustadz. Emang kenapa? Malu. Nah, ini repot ini. Ya. Malu itu memang nggak ada kawannya, itu susah. Nggak ada kawannya, nggak ada obatnya, nggak ada vaksinnya. Ya. Lebih bahaya daripada COVID ini malu ini. Ya kalau COVID insya Allah ketemu nanti vaksinnya nanti insya Allah. Malu nggak ada vaksinnya, nggak ada itu malu itu. Ya, gimana orang malu? Baca Quran malu, Allahu Akbar. Maling, koruptor aja nggak malu, Bapak Ibu sekalian. Masa kita malu belajar Quran? Ayo belajar Quran. Tinggalkan itu malu, belajar. Makharijul huruf yang benar. Masa saya belajar gabung sama anak saya? Ya misah nggak apa-apa. Anak ibu belajar duluan. Jam 7 sampai jam 8. Nah jam 8 sampai jam 9 Bapak Ibu sekarang yang belajar. Nggak apa-apa. Kalau malu bareng-bareng. Walaupun nggak perlu malu juga sih sesungguhnya. Ya, jadi bisa diatur. Belajar. Belajar baca Quran dengan baik, dengan benar. 1, makharijul huruf. 2 apa? Mad. Panjang pendek. Yang panjang, ayo dibaca panjang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah. Yang pendek, jangan dipanjangin. Alhamdulillahi. Nah, itu kan nggak panjang. Kenapa dibaca panjang? Nah, belajar lagi. Baca Quran. Haqqa tilawatihi. Panjang pendek dipelajari. Apalagi? Bacaan Quran yang benar. Gunnah. Ikhfa. Izhar. Allah, kayak begituan aja pakai dipelajari. Pak Ustadz, itu kan pelajaran anak-anak. Bukan. Bukan pelajaran anak-anak, Bapak Ibu. Itu pelajaran setiap kaum muslimin. Setiap orang Islam, orang beriman tuh hendaknya belajar itu. Ya, supaya yang gunnah dibaca gunnah. Yang izhar jangan dibaca gunnah, tapi dibaca izhar. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim. Kenapa? Izhar. Jangan ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. An kenapa ditekan? An kenapa digunahin? Emang ada yang kayak begitu Pak Ustadz? Mungkin Bapak Ibu enggak. Tapi saya pernah ngetes orang baca Quran, ya begitu. An'amta alaihim. Nun mati ketemu ain. Itu apa hukumnya? Izhar. Tahu dia. Izhar. Tapi kenapa dibaca gunnah? An'amta. Nggak begitu. Saya bilang, ayo. An'amta. An'amta. Berguna lagi. Kenapa? Udah kebiasaan. Nah, ini. Jadi, belajar. Yang gunnah, baca gunnah. Yang tidak gunnah, jangan. Karena kalau udah kebiasaan, susah, Bapak Ibu. Susah. Kalau udah kebiasaan salah, baca Quran, susah. Jadi mari kita belajar Al-Quran dengan apa? Haqqa tilawati. Bacaan yang hak, bacaan yang benar. Baik, ini sudah jam 1:30 kurang 7 menit ini. Waktu saya sampai berapa menit, Pak? Sisanya berapa menit lagi nih? Supaya cocok ini ya. Baru 3 nih ya. 3 hal untuk memaksimalkan ibadah kita di masa COVID ini. Berapa menit lagi, Pak, waktu saya? Atau sudah selesai waktunya untuk tanya jawab lagi atau bagaimana? Kayaknya mungkin langsung bisa tanya jawab Pak Ustadz. Langsung bisa tanya jawab ya? Baik. Baik, kalau begitu saya persilakan sementara. Mohon maaf ini baru 3 poin dulu. Nanti insya Allah kalau ada umur, ada kesehatan, ada kesempatan kita lanjutkan lagi poin-poin yang lain untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan di masa wabah pandemi COVID-19 ini. Baik, saya kembalikan kepada pembawa acara untuk dimulai diskusi dan tanya jawab. Dari saya cukup sekian. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas pemaparannya tentang mensikapi
wabah, ya, beribadah di musim wabah ini, ternyata subhanallah, ya, ternyata tidak tertinggal pahala-pahala yang biasa kita kerjakan di masjid. Kadang-kadang kita suka khawatir gitu Ustaz, di rumah, biasa di masjid, di rumah gitu. Waduh, jangan-jangan hilang semua ini. Seperti sholat subuh, 2 rakaat itu kan sebelumnya, subhanallah. Ya, ternyata kita sekarang menjadi tenang ya Ustaz ya. Mau udah Alhamdulillah. dapat hujahnya, dalilnya, segala macam keterangan dari Ustaz, alhamdulillah. Jadi kita tidak ragu-ragu lagi untuk menjalankan beribadah berjamaah di rumah Ustaz ya. Ya. Nah, mungkin walaupun begitu mungkin ada yang kurang jelas gitu ya kepada para jamaah yang hadir di sini. Silahkan untuk langsung kepada Ustadz kalau mau ada yang ditanyakan. Tafadhol, silahkan para jamaah sekalian. Saya Pak Ustadz. Saya mau nanya ya. Silakan Pak. Pak Ari dulu. Silakan Pak. Siapa? Pak Ari ya? Ari ya, dari Surabaya. Ya, Pak Ari silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya atas nama Ari yang bertugas di Surabaya, Pak Ustadz Muhendri. Cukup bagus yang disampaikan tadi terkait masalah hal-hal yang kegiatan bulan Ramadan di masa COVID ini. Yang saya tanyakan adalah, biasanya kan kalau kita tadarus itu kan di masjid ya. Jadi harapannya kalau misalkan ada salah-salah di dalam membaca tajwid dan sebagainya itu ada yang mengkoreksi dan sebagainya. Namun untuk masa COVID ini kan kita tetap jalankan tadarus Quran kita di rumah. Sehingga di rumah ini hukum apabila terjadi kesalahan pembacaan, kita nggak ada yang ingati seperti kayak di masjid itu, apakah ada penilaian yang kurang sempurna saat pembacaan kita? Tapi menurut kita sih benar, tapi kan kita nggak tahu, kadang-kadang ada yang ingatin kalau di masjid, tapi kalau di rumah kan kita dengan keluarga, kebetulan keluarga mungkin belum semahir rekan-rekan kita yang ada di masjid. Hukumnya kira-kira bagaimana Pak Ustadz? Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampung apa langsung Ustaz? Ya boleh langsung ya. Baik. Langsung, ya silakan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan wa jazakallah Pak Ari Indrianto yang Masya Allah dari Surabaya ya bergabung. Nah ini juga salah satu kebaikan COVID ini ya. Kapan lagi nih pengajian lintas sampai seperti ini kan ya, alhamdulillah ini orang Surabaya bergabung. Mungkin dari yang lain juga ada juga nih, kita nanti tunggu aja. Ada, ya kan? Ya. Ahlan wa sahlan, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Ini bagaimana ini tadarus? Masya Allah, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini kan sudah menjadi satu ibadah yang mungkin bisa kita katakan sulit untuk kita tinggalkan ya, karena kita sudah terbiasa untuk tadarus. Ya, bersama-sama setelah sholat tarawih kan begitu ya, di masjid atau di musola kita. Bahkan satu hari itu ada yang 1 juz ya keliling, ada yang 2 juz ya keliling begitu. Ini satu hal yang luar biasa mulia sekali ya. Sekarang COVID di rumah ya sudah kita baca di rumah, tadarus di rumah. Bagaimana caranya? Tadarus di masjid kan biasanya bareng-bareng tuh, nggak sendiri. Jadi nanti ada yang meluruskan kalau salah dan seterusnya. Di rumah pun sama. Ya, kita Bapak Ibu sekalian tadarusnya bareng-bareng sama keluarga. Gitu. Jadi saling meluruskan nanti sama seperti di masjid, sekarang kita ganti di rumah. Orang-orangnya ya, kalau di masjid orang-orang yang biasa ke masjid, sekarang ya keluarga kita saling meluruskan. Tapi keluarga saya sama aja Pak Ustadz. Ya, pengetahuan Al-Qur'annya ya segitu-gitu juga. Di sini kita bisa menggunakan fasilitas teknologi, ya. Jadi bisa Pak Ari, Bapak Ibu yang lainnya juga bisa tuh mengundang ustadz kita atau qori kita untuk Zooman. Zooman. Apa bahasa Indonesianya nih Zooman? Pakai Zoom ya. Maksudnya begitu ya. Ustadz, ya Pak Qori, ini bisa nggak nih? Ya kita Zooman, kemudian kita tadarusan. Ya
Ya, mungkin sekarang kita nggak bisa dulu di musola sebagaimana biasa, tapi saya minta bantuan bisa apa enggak nih? Gitu. Ah, tapi saya nggak enak, Pak Ustadz. Segan, mungkin Pak Ustadznya waktunya nggak cukup segala macam. Ah, kita lihat teman kita barangkali ada yang bisa. Mungkin dari teman-teman sejawat kantor kita, atau bawahan kita mungkin, atau siapa yang kita kenal, yang baca Qur'annya punya ilmu lebih dari kita. Lebih baik dari kita. Ah, kita ajak dia. Bro, atau sis, ya bisa nggak nih bantu-bantu sedikit lah. Bantu apa bro? Kan kita lagi susah ini. Bantunya bukan bantu itu. Ini bantu tadarus. Nah emang kenapa? Ya kan ente tahu, aneh bacaannya baru sampai segini nih. Bisa nggak nih? Ngapain? Disimak. Gimana caranya? Kan sekarang lagi di rumah aja. Kan ada Zoom. Gitu. Ya. Tapi saya nggak ada paket. Saya beliin deh paketnya. Gitu kan. Saya beliin paketnya berapa sih? Gitu. Jadi kita semuanya positive thinking. Ya, dan semuanya bisa dilakukan insya Allah. Kenapa? Karena insya Allah emang wabah ini dibaliknya kita dapati banyak manfaat dan kebaikan-kebaikan yang kita tidak duga-duga gitu. Tapi Allah berikan. Dan insya Allah kemuliaannya tidak kurang-kurang. Ya, kemuliaannya tidak kalah-kalah dari keadaan normal. Bahkan mungkin ini akan dilipat gandakan lebih baik kebaikannya, lebih baik manfaatnya daripada keadaan normal. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kata hadis disebut oleh Nabi SAW, ada kaidah di dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin sulit kita kerjakan itu ibadah, semakin tinggi upaya kita, effort kita untuk beribadah, menyempurnakan satu ibadah, semakin tinggi, semakin berlipat ganda ganjaran kebaikan dari ibadah tersebut. Gitu ya. Jadi justru insya Allah bisa seperti itu. Nah, jadi salah satunya seperti itu Pak Ari ya, dan juga Bapak Ibu yang lain. Jadi tadarus bisa kita kerjakan sama-sama di rumah. Kenapa? Karena kalau sendiri, betul kata Pak Ari, kalau baca sendiri, udah pasti benar. Nggak ada salahnya tuh. Pasti benar. Ya benar, udah orang sendiri, gitu kan. Tapi kalau kita, contoh ya, anak kita nih, kan belajar Quran, mungkin dia belajar Qurannya lebih bagus dari kita bahkan, gitu kan. Nak, coba nak kita semaan dikit nak. Ya. Halo. Ayo, ayah nih baca nih, coba tolong semak, gitu kan. Baru juga satu ayat, udah 10 yang salah. Oh, yang begitu ya. Oh, salah ya, gitu kan. Ya kita nggak usah kesel. Alhamdulillah, Masya Allah, anak kita ini bisa ngajarin kita, gitu. Alhamdulillah, berarti Bapak Ibu sukses. Ya nyekolahin dia, belajar memerintahkan dia supaya baca Quran dengan benar, sukses, bagus, itu jangan marah gitu. Jadi kita libatkan keluarga kita atau ustadz kita atau teman kita, sejawat kita untuk sama-sama. Metodologinya dirubah, pakai online begitu, pakai Zoom atau pakai yang lain enggak, jadi masalah itu teknis saja. Nah, jadi seperti itu ya Pak Ari, dan juga mungkin pertanyaannya ini mewakili pertanyaan Bapak Ibu yang lainnya. Jazakumullah khair, mudah-mudahan bisa dipahami dan Allah mudahkan kita untuk terus bersama-sama Al-Quran, baca Quran, tadarus Al-Quran seperti biasa. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Pak Ari, mudah-mudahan nggak puas ya, bisa banyak bertanya lagi nanti. Dan silakan yang lainnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basuki Pak dari kantor pusat. Mau bertanya Pak Ustadz. Kalau kita lihat sekarang ini fenomenanya bahwa masih ada beberapa orang atau segelintir orang yang masih melakukan aktivitas ibadahnya di tempat-tempat masjid atau di musola. Mereka tidak menghiraukan atas himbauan yang diberikan pemerintah ataupun ulama-ulama. Apakah tindakan mereka ini dengan tetap beraktivitas ibadah di luar rumah, apakah bisa dikategorikan sebagai perbuatan dosa atau bagaimana Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mungkin karena sifatnya himbauan, jadi mereka menganggap bahwa ini sifatnya hanya boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Apakah dimungkinkan Pak Ustadz, pemerintah atau Ustadz memberikan yang sifatnya di atas dari level himbauan? Misalnya, ini sunnah hampir wajib atau gimana gitu Ustadz? Apakah diperbolehkan Ustadz memberikan atau mengeluarkan fatwa seperti itu? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Ustaz. Ya. Baik. Tadi Pak siapa ya, lupa? Basuki. Pak Basuki. Ya, Pak Basuki ya. Ahlan sahlan.
Gambarnya nggak ada, Jazakumullahu Bapak. khairan. Ya, mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Nah, Ada 2 pertanyaan itu dari ada Pak tuh gambarnya, Basuki. Ustaz. Ahlan, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, untuk Pak Basuki dan Bapak Ibu yang lain peserta kajian ini, pertanyaan pertama, bagaimana ada sebagian saudara-saudara kita yang masih tetap sholat dan meramaikan masjid, musola, ya, sholat, tarawih, sholat fardu dan segala macam. Ini bagaimana sikap kita ini? Atau apakah mereka berdosa? Ataukah mereka seperti apa sikap kita? Nah, begitu pertanyaan pertama ya. Maka saya menjawab, bagi saudara-saudara kita yang tetap sholat berjamaah di masjid, sholat tarawih di masjid, yang pertama, mari kita doakan. Semoga Allah berikan kekuatan iman kepada mereka semuanya. Semoga Allah menjaga dan menguatkan iman mereka semua, tetap berada di atas jalan Allah sampai meninggal insya Allah. Ya, semangat ke masjid di masa COVID maupun di luar COVID, tetap semangat ke masjid. Kita doakan seperti itu yang pertama. Yang kedua, kita doakan supaya mereka diselamatkan Allah. Kenapa? Karena sepanjang pengetahuan saya, apa yang mereka lakukan beresiko. Ya, terutama, mohon maaf Pak Basuki, di Jakarta atau di provinsi mana? Di Karawang, Pak Ustaz. Karawang ya. Karawang. Kalau di Wallahualam Karawang itu merah atau hijau atau oranye atau gimana ya? Kalau Jakarta merah. Bagian ya, merah. Kalau Jakarta itu wilayah merah, ya, wilayah pandemik yang harus diwaspadai. Tingkatnya tingkat paling atas Jakarta itu, ya, yang paling besar. Ya, sudah berapa puluh ribu itu yang kena, gitu ya, berapa ribu ya, nah, gitu. Di Karawang juga begitu ya, Pak Basuki ya? Bagian merah, Pak Ustaz. Ya. Tentunya kita berdoa, tentunya di tempat-tempat yang merah, kita berdoa semoga Allah selamatkan mereka. Semoga tidak ada mereka yang tertular dan tidak ada mereka yang menularkan. Ya, mudah-mudahan kita berdoa seperti itu, tidak ada yang tertular dan tidak ada yang menularkan. Ini sikap yang kedua, mendoakan mereka. Sikap yang ketiga, ya, sebisa mungkin, kalau memungkinkan, maka kita ajak mereka berdialog dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang tidak menggurui, dengan cara-cara yang tidak menyalah-nyalahkan, tetapi cara-cara yang berdasarkan nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai nasihat, nilai-nilai surat wal asri. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi watawasau bis sabri. Saling berpesan di dalam kebenaran, saling berpesan di dalam kesabaran. Sedapat mungkin, kalau mungkin ya, kalau bisa, kalau nggak bisa juga, kalau nanti dinasihati malah terjadi perdebatan yang nggak berguna, mendingan nggak usah. Ya, jangan, kita saling mendoakan saja. Tadi dua ya. Yang pertama ya kita doakan supaya mereka tidak, imannya kuat. Ya, yang kedua supaya mereka tidak tertular dan tidak menularkan. Tapi kalau bisa, maka didialogkan, dijelaskan bahwa ini fenomena yang sangat berbahaya, bukan saja bagi Anda. Mungkin Anda kuat. Imunitas Anda, Allah berikan kekuatan fisik kepada Anda. Ya, kepada Bapak, kepada Ibu. Ya, bersyukurlah kepada Allah, karena Allah memberikan kekuatan imunitas. Tetapi kan nggak tahu, belum dites positif atau negatif. Ternyata, na'udzubillah, sekali lagi, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ternyata OTG. Orang tanpa gejala. Ada COVID, tapi dia biasa-biasa aja. Dia biasa karena Allah berikan imunitas yang kuat, dia sholat. Dia taraweh. Dia biasa lakukan ke masjid, lalu seperti nggak ada COVID, akhirnya menularkan kepada saudaranya, yang kebetulan Allah berikan imunitasnya agak kurang sedikit. Lalu kena 1, kena lagi 2, kena lagi 3. La haula wala quwata illa billah. Wahai saudaraku, mungkinkah tidak lebih baik supaya kita tidak menularkan? Ya, alhamdulillah kalau Anda kuat, Anda diberikan imunitas lebih, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain? Bagaimana dengan teman-teman kita yang lain? Orang tua kita yang ada juga mungkin di situ. Tidakkah kita kasihan?
Ya, bagaimana mereka bisa menularkan ke anak-anaknya, ke istrinya, ke suaminya, keluarganya, di rumahnya, bagaimana? Nah, kita nasihati dengan cara yang baik. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti ini, Allah berikan yang terbaik. Sebab bisa jadi dengan doa-doa mereka di masjid, keikhlasan mereka, semangat mereka ke masjid, Allah segerakan juga ini. Iya kan? Allah segerakan supaya COVID ini selesai. Bisa jadi seperti itu, karena kita berbaik sangka kepada saudara-saudara kita. Tapi kan kita melihat ada sisi yang lain, yang berbahaya. Ya, berbahayanya ini bukan kira-kira, bukan lotre, bukan, tetapi berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan penelitian dan fakta yang nyata. Bukan hanya Indonesia, bukan hanya Kerawang, bukan hanya Jakarta, tapi seluruh dunia. Karena wabah ini, ya coba ya yang lebih baik sesuai dengan fatwa para ulama kita, sesuai dengan himbauan pemerintah kita. Ya kok lebih baik di rumah saja. Nah, begitu. Jadi sikap kita jangan terlalu keras, jangan ingin menang sendiri, jangan. Ya, tetap kita doakan mereka dan tetap kita nasihati, ya, karena sesuai dengan informasi dan keyakinan pada kita bahwa di rumah saja insya Allah dalam keadaan COVID ini jauh lebih baik. Pahalanya nggak kalah-kalahnya, kemuliaannya nggak kurang-kurangnya, saudaraku. Nah, ini kan perlu dengan sikap yang tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana ini? Pemerintah sifatnya himbauan. Apa nggak bagus ya sifatnya instruksi? Sekarang ya, kalau saya pahami dari Pemprov DKI tempat saya tinggal di Jakarta Timur, di Cipayung, Jakarta Timur, tetanggaan Taman Mini. Itu sudah jelas, bukan sekedar himbauan ya. Sudah jelas ada instruksi gubernur untuk PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Itu jelas, ada surat keputusan dari gubernur dan sifatnya bukan himbauan. Tapi ya itulah saudara-saudara kita ya di negeri plus 62 ini. Ya jalanan masih tetap ramai aja. Sore-sore masih ada tuh banyak ngabuburit. Nggak jaga jarak, ramai. Ya. Ya disinilah perlu kesabaran, tawasau bil haq wa tawasau bis shawab. Saudara-saudaraku, mari sama-sama yuk kita ambil pelajaran, kita orang muslim. Ini bulan suci Ramadan, bulan kebaikan. Ya, janganlah kita salah di dalam menerapkan kebaikan yang semu. Para ulama mengambil fatwa itu enggak lotrean. Ah udah ini di rumah aja. Enggak, tapi semuanya dibicarakan, diundang dokter, diundang ahli virologi, diundang ahli ini dan segala macam, hasilnya di rumah aja. Pemerintah juga demikian, melihat data yang cukup mengkhawatirkan, kurvanya masih naik, belum turun-turun. Mari saudaraku, ayo kita latihan untuk mentaati pemimpin, untuk mentaati fatwa para ulama. Kapan lagi? Kalau kita maunya sendiri-sendiri terus, kapan lagi ada kebaikan yang bisa kita sebarkan untuk saudara-saudara kita? Jadi sebenarnya ini sifatnya bukan himbauan lagi. Ya. Jadi ini sudah instruksi, sudah ini jelas. Ya, tetapi instruksi ini pun tidak akan berpengaruh apapun kalau kita sebagai masyarakat, sebagai warga tidak punya kepedulian. Marilah sama-sama kita sebagai umat Rasulullah SAW menunjukkan kepedulian deh. Ya, mungkin selama ini kita nggak peduli, ya sudah yang selama ini. Tapi sekarang ayo, ini bulan Ramadan, kita tunjukkan kepedulian kita. Mudah-mudahan melalui kepedulian kita ini Allah hapuskan dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan seperti itu. Harapannya itu saja. Nah, jadi, terus kalian sikap kita. Jelas ini sudah instruksi, bukan lagi himbauan ya. Sudah instruksi. Ya, saya pikir juga Kerawang PSBB juga ya, Pak ya? Ya, Pak. Nah, Ya. PSBB juga dan itu instruksi sudah, ya, bukan himbauan. Tinggal kita. Warga, masyarakat, mau nggak kita? Harusnya mau. Apalagi halangannya. Ya. Nah, begitu sekalian. Tetapi jangan nyalah-nyalahkan ya, jangan. Sebab siapapun nggak ingin disalah-salahkan. Ayo kita ambil jalan tengahnya. Kita nasihati orang dengan cara-cara yang baik. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita semua. Dan Allah angkat segera wabah COVID ini. Sehingga kita bisa kembali beraktivitas normal lagi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustaz. Kalau saat Sama-sama.
Karena waktunya sudah hampir jam 2 ya. Gimana? Iya. Sudah aja. Ya. Jadi terima kasih sekali lagi Ustadz dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah di hari pertama ini peserta 33 Ustadz. Alhamdulillah. Yang ikut kajian ini, dan kita mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, ya, kekuatan iman, semangat terus dalam beribadah, ya Ustaz. Amin ya Allah. Amin ya Rabb. Kita terus bisa melaksanakan kajian ini walaupun tidak langsung. Ya, biasanya kita di kantor Ustaz, udah rame nih. Alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah. Jadi yang dapat kita simpulkan itu yang pertama, berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, diam di rumah sambil terus beribadah, melaksanakan sholat berjamaah, baik wajib maupun sunnah, ya, sunnah duha, ya, ada isyraq, ada tarawih dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah tilawatil Quran. Alhamdulillah di Perumnas ada namanya Audats Ustaz. Ya, jadi kita semuanya alhamdulillah peserta Audats juga alhamdulillah banyak gitu. Jadi kita tiap tahun ya selalu ada dan semuanya alhamdulillah ibu-ibu semangat sekali gitu untuk melaksanakan Audats ini. Barakallah, ya, gitu. Barakallah fi. Ya, mudah-mudahan saat tadi sambil dibarengi dengan ilmunya gitu Ustaz ya. Mudah-mudahan. Iya. Gitu. Jadi sekali lagi jazakallah Ustaz atas kehadirannya, atas tausiahnya, atas semangatnya buat kita semua. Jazakumullah khairan. Dan untuk menambah keberkahan Ustaz, mohon doanya untuk penutup taklim ini. Padahal Ustaz. Baiklah Bapak Ibu peserta kajian rutin Perumnas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita awali kajian kita dengan menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita akhiri kajian kita untuk menambahkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan juga menghubungkan akhir majlis yang mulia ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita awali doa kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami semua. Ampunilah dosa dan kesalahan ibu bapak kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kami. Ampuni mereka semua ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah, berikan mereka nikmat kuburmu ya Allah. Jadikan kubur mereka taman di antara taman-taman surgamu ya Rabbal Alamin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami anak-anak yang salih dan salihah, yang selalu beribadah kepadamu ya Allah, yang selalu taat kepadamu ya Allah, yang selalu berbuat baik kepada orang tuanya ya Allah, yang selalu mendoakan orang tuanya ya Rabbal Alamin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah ada di antara kami yang kumpul dalam majelis kami yang mulia ini yang sakit, kecuali Engkau sembuhkan dari penyakitnya ya Allah. Jangan ada di antara kami yang sakit, kecuali Engkau sembuhkan dari penyakitnya ya Allah. Jangan ada yang sakit, kecuali Engkau sembuhkan dari penyakitnya ya Allah. Jangan ada di antara kami yang sulit, kecuali Engkau mudahkan semua urusannya ya Allah. Jangan ada di antara kami yang berhutang, kecuali Engkau lunasi hutang-hutangnya ya Rabbal Alamin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami, anugerahkan kepada seluruh keluarga kami, anugerahkan kepada masyarakat kami, anugerahkan kepada bangsa negara kami, anugerahkan kepada umat kami kesehatan yang sempurna ya Allah. Anugerahkan kepada kami semua afiah dari sisimu ya Allah. Hindarkan kami dari penyakit, jauhkan kami dari COVID-19, selamatkan kami dari wabah pandemik ini ya Rabbal Alamin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahi majelis kami, rahmati majelis kami, ampuni semua dosa dan kesalahan kami dan keluarga kami semuanya ya Rabbal Alamin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa tawaffana ma'al abrar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.